Di sini saya akan membahas tentang memahami kebijakan kredit dan memahami jangka waktu kredit. A. Memahami kebijakan kredit. Kebijakan kredit adalah aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh lembaga keuangan atau perusahaan dalam memberikan pinjaman kepada pelanggan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti syarat dan ketentuan kredit, suku bunga, tenor, serta sistem pembayaran. Komponen kebijakan kredit. 1. Syarat dan ketentuan kredit, persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam. 2. Suku bunga, biaya yang dikenakan atas peminjam. 3. Jaminan, aset yang dijadikan jaminan dalam kredit. 4. Metode pembayaran, cara pembayaran disepakati antara kreditur dan debitur. B. Memahami jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit adalah periode yang diberikan kepada peminjam untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Jangka waktu ini dapat dibedakan menjadi 3. 1. Kredit jangka pendek, kurang dari 1 tahun. 2. Kredit jangka menengah, 1 hingga 5 tahun. 3. Kredit jangka panjang, lebih dari 5 tahun. C. Memahami standar kredit. Standar kredit adalah kriteria yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam menilai kelayakan seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan kredit. Beberapa standar kredit yang digunakan. 1. Karakter, rekaman jejak keuangan peminjam. 2. Kapasiti atau kapasitas, kemampuan peminjam dalam melunasi pinjaman. 3. Kapital atau modal, kondisi keuangan peminjam. 4. Kolateral atau jaminan, aset yang dijaminkan. 5. Condition atau kondisi ekonomi, faktor eksternal yang mempengaruhi risiko kredit. Tujuan memahami standar kredit. 1. Bagi individu, meningkatkan peluang persetujuan kredit. Dengan memahami standar kredit, seseorang dapat memperbaiki skor kredit dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Mengelola keuangan dengan lebih baik. Mengetahui faktor penilaian kredit membantu dalam mengatur utang dan pembayaran agar tidak terjebak dalam kredit macet. Mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Semakin baik standar kredit seseorang, semakin besar peluang dapat pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. 2. Bagi bisnis, menjaga kesehatan finansial perusahaan, yaitu memahami standar kredit membantu bisnis dalam mengelola utang dan arus kas dengan baik. Mempermudah akses pendanaan, yaitu bisnis dengan standar kredit yang baik lebih mudah menempatkan pinjaman untuk ekspansi atau operasional. Meningkatkan kepercayaan investor, yaitu kredibilitas keuangan yang baik membuat bisnis lebih menarik bagi investor dan mitra bisnis. 3. Memahami lembaga keuangan, mengurangi risiko kredit macet, yaitu memahami dan menerapkan standar kredit membantu bank atau lembaga keuangan dalam menilai kelayakan peminjam. Menyesuaikan kebijakan pinjaman, yaitu standar kredit membantu dalam menetapkan suku bunga, tenor pinjaman, dan persyaratan lainnya agar seimbang antara keuntungan dan risiko. Meningkatkan profitabilitas, yaitu dengan menyalurkan kredit kepada peminjam yang memenuhi standar lembaga keuangan dapat mengurangi kredit bermasalah dan meningkatkan keuntungan. Secara keseluruhan, memahami standar kredit membantu semua pihak dalam mengambil keputusan finansial yang lebih baik dan mengurangi risiko keuangan. D. Cara menghitung potongan kredit. Potongan kredit biasanya berkaitan dengan diskon atau insentif yang diberikan kepada pelanggan yang membayar lebih awal. Salah satu metode yang umum digunakan adalah metode potong tunai atau cash discount. E. Memahami evaluasi pelanggan dalam kredit. Evaluasi pelanggan dalam kredit bertujuan untuk menilai apakah pelanggan memiliki kemampuan dan niat untuk membayar pinjaman sesuai perjanjian. Faktor dalam evaluasi pelanggan. 1. Riwayat kredit, yaitu melihat apakah pelanggan memiliki catatan gagal bayar. 2. Kemampuan keuangan, yaitu menilai pendapat dan pengeluaran pelanggan. 3. Referensi kredit, yaitu informasi dari bank atau pihak lain tentang kebiasaan pembayaran pelanggan. 4. Tujuan kredit, yaitu menentukan apakah kredit digunakan untuk keperluan produktif atau konsumtif.